Assalamualaikum, jumpa lagi kita di kuliah statistik. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data berkelompok. Ukuran penyebaran data atau variabilitas dispersi adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Mengapa kita harus pelajari? Karena kita merasa bahwa untuk mengetahui nilai tengah atau nilai rata-rata saja kurang cukup tanpa mempelajari besar data tersebut atau penyebaran data pada nilai tengahnya. Kemudian ukuran penyebaran data berkelompok itu seperti yang kita pelajari sebelumnya, kita belajar tentang data tunggal. Hari ini kita akan belajar ukuran penyebaran data berkelompok. Kita akan tentukan range-nya, deviasi rata-ratanya, variansinya, dan standar deviasi atau simpanan bakunya. Range adalah merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan nilai terkecil dalam suatu kelompok data. Semakin kecil ukuran jarak menunjukkan karakter yang lebih baik karena data berarti mendekati nilai pusatnya. Kemudian range itu mempunyai rumus adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Rumus range ini kita sudah pelajari juga sebelumnya di materi-materi sebelumnya. Kemudian kita mempunyai contoh soal. Di sini ada contoh. Kita mempunyai data nilai mahasiswa di tahun 2019. Sehingga dari data ini kita bisa buat dalam bentuk tabel. Kita buat dalam bentuk tabel dari tabel berkelompok. Dari tabel berkelompok ini kita bisa tentukan range dari data samping. Jadi kita bisa tentukan data range-nya adalah range tadi kan rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil. Maka data terbesarnya berapa? Data terbesarnya ada 91 dan data terkecilnya adalah 15. Maka 91 dikurangi 15. Hasilnya adalah 76. Jadi 91 dikurang 15 sama dengan 76. Itu untuk menyelesaikan range-nya. Kemudian kita masuk di deviasi rata-rata. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Kita bisa tuliskan dalam bentuk rumusnya. Kita bisa deviasi rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI kurang X rata-rata nilai mutlak dibagi N-nya. Keterangannya di sini kalau MD itu kita misalkan dia deviasi rata-ratanya, kemudian XI-nya adalah nilai setiap data pengamatan, kemudian FI-nya adalah jumlah frekuensi setiap kelas. Kemudian X rata-ratanya X bar ini adalah nilai rata-rata hitung dari seluruh pengamatan. Kemudian N-nya itu adalah jumlah seluruh data. Kita masuk contoh untuk lebih memahami deviasi rata-rata ini. Kita mempunyai data yang sama seperti tadi. Kita mempunyai data, kemudian kita buat dalam tabel frekuensi sehingga kita dapatkan tabel frekuensi seperti ini. Selanjutnya dari data di samping tentukan deviasi rata-ratanya. Maka kalau kita tentukan deviasi rata-ratanya. Rumus deviasi rata-rata tadi yang sebelumnya adalah MD sama dengan FI dikali nilai mutlak XI dikurang X rata-rata di per N. Dari sini, dari rumus ini, langkah apa yang harus kita lakukan sebelum kita menambahkan tabel untuk menyelesaikan deviasi rata-rata. Yang kita selesaikan pertama adalah nilai X rata-ratanya dulu. Karena di sini nilai X rata-rata kita belum ketahui, maka nilai X rata-rata kita mempunyai rumus sebelumnya kita pelajari. X rata-rata itu X rata-rata sama dengan sigma FI dikali XI dibagi N.
Jadi XI-nya apa? Kalau dalam data berkelompok, XI adalah nilai tengah kelas. Jadi nilai tengah kelas kita tentukan dari sini. Apa nilai tengah kelasnya? 15 antara 5 sampai 21 adalah 15, rumusnya adalah 15 ditambah 25 dibagi 2. Maka kita bisa tambahkan di sini nilai tengah kelasnya. Sehingga kita dapatkan nilai tengah kelasnya untuk yang pertama adalah 20 dan yang terakhir adalah 86. Dari mana 20? Dari 15 tambah 25 dibagi 2 hasilnya 20. 81 ditambah 91 dibagi 2 hasilnya 86. Langkah selanjutnya adalah maka kita bisa dari sini kita bisa tentukan kita sudah dapatkan tadi nilai tengah kelasnya. Selanjutnya adalah kita tentukan FI dikali XI-nya. Kita tentukan karena rumusnya X rata-rata adalah FI kali XI, maka kita tentukan FI dikali XI. Maka kita buat tabel selanjutnya adalah FI dikali XI. Berarti di sini 10 dikali 20 dapatnya 200 dan selanjutnya. Jadi kita bisa tambahkan rumus FI dikali XI-nya, sehingga kita dapatkan di sini 10 dikali 20 dapatnya 200, 5 kali 31 dapatnya 155, dan 8 kali 86 sama dengan 688. Sehingga jumlah keseluruhannya adalah 2716. Sehingga di sini kita bisa tentukan nilai rata-ratanya. Nilai rata-ratanya 2716. Rumus FI dikali SI dapatnya 2716 dari hasil penjumlahan ini. Kemudian dibagi N-nya adalah 50. Berarti 2716 dibagi 50 dapatnya 54,32. Langkah selanjutnya di sini X rata-ratanya kita sudah dapat. Berarti langkah selanjutnya adalah kita tentukan XI dikurang X rata-ratanya. Karena di sini XI-nya sudah X rata-rata. Kenapa kita tidak duluan XI dikurang X rata-rata? Karena kita belum tentukan tadi X rata-ratanya, kita belum ketahui X rata-ratanya, sehingga kita tentukan dulu X rata-ratanya, dapatnya 54,32. Sehingga kita untuk menentukan XI kurang X rata-rata, kita tambahkan tabelnya di sini. Berarti XI-nya berapa tadi? XI-nya yang ini ya, 20 sampai 86 ini. Jadi kolom 20 sampai 86. Kemudian 20 ini XI-nya dikurang X rata-rata. X rata-rata 54,32. Sehingga kita bisa tentukan kita buat tabel barunya. Sehingga kita dapatkan XI dikurang X rata-rata. XI-nya 20 dikurang X rata-rata dapatnya X rata-ratanya 54,32. Ini XI-nya 20, X rata-ratanya 54,32. Jadi hasilnya 20 dikurang 54,32 dimutlakan dapatnya 34,32. Kemudian seterusnya ini juga 31 dikurang 54,32 dimutlakan dapatnya 23,32, dan sampai pada 86 dikurang 54,32 dapatnya 31,54. X rata-ratanya sudah kita dapatkan. X kurang X rata-rata dimutlakan kita sudah dapatkan di sini. Langkah selanjutnya adalah berarti kalau FI-nya kan sudah nih, FI sudah, berarti FI dikali X I kurang X rata-rata, berarti ini dikali FI dikali XI kurang X rata-rata. Sehingga kita dapatkan persamaan barunya adalah nih, jadi FI 10 dikali 34,32 hasilnya 343,32, sampai pada sama 31 dikali 5 dikali 23,5 dikali 23,32 dapatnya 116,6.
kemudian 6 dikali 12,32 dapatnya 73,92, sampai pada 8 dikali 31,68 dapatnya 253,44. Kemudian hasil perkalian FI nilai mutlak XI kurang X rata-rata, sehingga didapatkan kita dijumlahkan semua dapatnya 1078. Dari sini maka kita bisa tentukan, maka ketika sudah kita dapat ini kan FI nya sudah, XI kurang X rata sudah, berarti dibagi N, maka kita peroleh menggunakan rumus divisi rata-rata. FI dikali XI kurang X rata-rata kadang 1078 dibagi N-nya 50 yang ini, jadi dapatnya 21,56, sehingga divisi rata-ratanya kita dapatkan. Selanjutnya kita masuk pada varians dan standar deviasi. Variansnya adalah rata-rata hitung penyimpangan kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Sehingga kalau kita menentukan populasi dari varians, kita dapatkan S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali nilai mutlak XI dikurang X rata-rata di pangkat 2 dibagi N. Bedanya deviasi rata-rata dan varians adalah di pangkat 2-nya saja. Kita dipangkatkan 2. Kemudian kalau sampelnya tinggal kita untuk nilai N-nya kita kurangi 1. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variansi yang menunjukkan standar penyimpangan data dari rata-rata hitungnya. Jadi kita bisa menghitung dengan standar deviasi dengan, kalau kita menghitung populasinya, S sama dengan akar sigma FI dikali X nilai mutlak XI dikurang X rata-rata di pangkat 2 dibagi N. Jadi nilai mutlak. Kalau standar deviasi itu penyimpangan dari varians. Varians ini tinggal kita pangkat 2-nya kita tinggal pindahkan ke ruas kanan, dapatnya akar. Jadi rumusnya hampir sama, cuman di varians itu tidak pakai akar, kalau di populasi diakarkan. Sehingga kalau dalam menghitung sampelnya sama juga, tinggal kita akarkan saja sampel dari varians, sampel dari standar deviasi. Inilah rumus yang akan kita gunakan untuk mencari varians sama standar deviasinya. Oke, kita masuk pada contoh soal untuk lebih memahami varians dan standar deviasi, ukuran penyebaran data berkelompok, varians dan standar deviasinya. Kita mempunyai data, contoh data nilai mahasiswa di tahun 2019. Kita bisa dalam hal ini masih data yang berurut, kemudian ini kita buat dalam data berkelompoknya. Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, cara menentukan, kita membuat dalam tabel frekuensi untuk memudahkan kita menghitung penyelesaian dari varians dan standar deviasinya. Maka dari sini ditanyakan, dari data di samping tentukan varians dan standar deviasinya. Jadi dari data ini kita tentukan variansi dan standar deviasinya. Oke, jadi variansnya, rumusnya adalah S pangkat 2 sama dengan sigma FI dikali X rata-rata XI dikurang XI dikurang X rata-rata dipangkatkan 2 dibagi N. Dari
sini kita tentukan dulu apa dulu yang kita tentukan. Di sini kan kita belum ketahui standar X rata-ratanya, maka kita tentukan dulu X rata-ratanya dengan rumus yang sama tadi seperti sebelumnya. Kita rumus X rata-rata adalah sigma FI dikali XI sama di part N. Sigma itu adalah jumlah ya, jumlah FI dikali XI. Maka kita tentukan dari rumus X rata-rata ini kan XI-nya juga kita belum ketahui di XI di sini adalah nilai tengah kelas. Jadi kita tentukan dulu nilai tengah kelasnya. Maka di sini nilai tengah kelasnya kita dapatkan 20 sampai 86. Dari mana 20 sampai 86? Dari 15 tambah 25 dibagi 2 dapatnya 20. Kemudian 81 ditambah 91 sama dengan dibagi 2 sama dengan 86. Maka kita sudah dapat nilai tengah kelasnya. XI-nya kita sudah dapat. Tapi kita belum dapatkan FI dikali XI, maka kita buat tabel baru untuk menentukan FI dikali XI. Jadi FI dikali XI dapatnya adalah FI dikali XI. Berarti 10 kali 20, 200. 5 kali 31, 155. Sampai pada 8 dikali 86 dapatnya 688. Jumlah keseluruhan ini dari 20, 200 tambah 155 sampai 688 ini kita jumlahkan. Dapatnya 2716. Dari 2716 ini kita bisa tentukan nilai X rata-ratanya. Maka kita dapatkan 2716 dibagi N-nya 50 di sini. N-nya 50 berarti dibagi 50 sehingga kita dapatkan 54,32. Kemudian dari sini ternyata dari soal ini kita sudah dapat X rata-ratanya, maka tinggal kita tentukan langkah selanjutnya, kita tentukan XI dikurang X rata-rata. XI-nya berapa? XI-nya adalah nilai tengah kelas ini 20. X rata-ratanya adalah 54,32. Berarti 20 dikurang 54,32. Berarti kita bisa dapatkan di sini nilai mutlak XI dikurang X rata-rata. XI-nya 20 dikurang 54,32 dapatnya 34,32. 31 dikurang 54,32 dapatnya 23,32. Sampai pada 86 dikurang 54,32 dapatnya 31,68. Kita sudah dapatkan XI dikurang X rata-rata. Ternyata di rumus varians itu kita harus tentukan XI kurang X rata-rata pangkat 2. Maka yang ini kita pangkatkan 2 lagi. Kita akan pangkatkan 2. Sehingga kita buat tabel yang baru. Kita pangkatkan 2. Berarti 34,32 kita pangkatkan 2 dapatnya 1177,86. Kemudian 23,32 dipangkatkan 2 dapatnya 543,82. Sampai pada 31,68 kita pangkatkan 2 dapatnya 1003,62. Ini pangkat 2-nya. Apalagi yang kita tentukan? Ternyata di perintah untuk variansnya kita harus tentukan lagi dari rumus ini. Kita tentukan FI dikali nilai mutlak SD dikurang X rata-rata dipangkatkan 2. Ternyata kalau FI-nya apa tadi? FI-nya adalah frekuensinya 10. Kemudian XI dikurang X rata-rata pangkat 2 kita sudah dapatkan tadi. Maka tinggal kita kalikan 10 dikali ini. Kita buat tabel yang baru untuk memudahkan kita. 10 dikali 1177,86 dapatnya 11.778,6. Jadi 10 dikali ini sama dengan 11.778,6. Kemudian kita 5 dikali 543,82 dapatnya 2.719,1. Sampai pada ini 6 dikali ini dapatnya ini 4 dikali 1,74 dapatnya 6,96. Sampai pada 8 dikali 1003,62 dapatnya 8.028,96.
sehingga kita dapatkan ini. Kita dapat ini. Dari hasil ini kita jumlahkan keseluruhannya. Kita jumlahkan ini, kita jumlahkan semua. Kita jumlahkan, kita jumlahkan, kita jumlahkan, sehingga kita dapatkan ini 28.710,76. Ini dapat ini. FI dikali XI kurang X rata-rata pangkat 2 dapatnya 28.710,76. Sehingga di sini, oh ternyata ini FI dikali ini kita sudah dapatkan, maka kita bisa tuliskan ulang rumusnya. Kemudian kita tuliskan FI dikali nilai mutlak XI dikurang X rata-rata pangkat 2 dibagi 50. Sehingga kita dapatkan X pangkat 2 dapatnya 574,2152. Jadi variansinya adalah 574,2152. Bagaimana kita menentukan standar deviasinya? Maka standar deviasinya kan akar dari rumus yang ini. Maka tinggal karena sudah didapatkan variansinya ini, kita tinggal masukkan saja S sama dengan akar dari 574,2152 ini adalah 23,96279. Oke, pada pertemuan hari ini kita sudah menjelaskan tentang range-nya, deviasi rata-ratanya, variansinya, dan standar deviasinya. Oke, kita lanjutkan pada latihan soal dan tugas soal ya. Jadi kalian mengerjakan untuk lebih memahami lagi, kalian mengerjakan latihan soal ini. Tentukan deviasi rata-ratanya, tentukan variansinya, dan tentukan standar deviasi. Oke, saya akhiri pertemuan hari ini, dan kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.